وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wanfidillah asaniyullah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi pada kajian kita, yaitu terkait dengan tema puasa. Kita sekarang ganti kitab lagi. Ya, kalau rutin ikut, insya Allah dapat kitab banyak. Yang pertama, kita ke judulnya dulu, yaitu 70 masalah seputar puasa. Ini karya dari Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajjid. Ini terbitan dari islamhouse.com. Jadi kalau teman-teman sekalian atau yang nyimak mau download kitabnya bisa langsung ke islamhouse.com. Itu banyak kitab di situ. Kita coba bahas kitab-kitab yang terkait dengan puasa dulu. Kalau nanti kita bahas kitab-kitab yang lain, pada kesempatan yang lain, tapi karena ini momennya Ramadan, maka kita kejar atau kita perbanyak pembahasan tentang puasa. Dan apa ya istilahnya? Mungkin akan berulang-ulang, tapi ya nggak apa-apa. Artinya kalau suatu ilmu itu diulang-ulang ya bukannya malah tambah bodoh, tapi insya Allah malah tambah pintar. Orang Jawa bilang tambah kelotok. Nah, 70 masalah seputar puasa, pembukaannya seperti biasa, segala puji bagi Allah, kami memuji minta pertolongan. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Itu arti dari paragraf 1. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Paragraf 2, amma ba'du. Kalimat amma ba'du ini menjadi kalimat penghubung antara pembukaan dengan isi. Bisa bilang nah, apa. Nah, sungguhnya Allah telah mengaruniakan hambanya dengan musim-musim kebaikan. Jadi Allah itu sayang pada hambanya sehingga diberikan musim-musim kebaikan. Saat-saat di mana bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Maka pada musim itu dilipat gandakan pahala. Dosa-dosa dihapuskan dan derajat diangkat. Nah, ini tentu buat orang yang sudah tidak berbuat dosa ya. Tapi kalau pada musim itu masih berbuat dosa, ya dosanya malah dilipat gandakan. Nah, yang teragung di musim itu adalah bulan Ramadan yang telah Allah wajibkan kepadanya puasa untuk memotivasi dan mengarahkan mereka agar bersyukur atas perintahnya. Jadi kita harus bersyukur gitu karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan itu atau ada bulan itu dalam setahun sekali. Karena ibadah ini agung, sudah semestinya kaum muslimin mempelajari hukum-hukum. Risalah ini mengandung intisari ya, ini bawahnya. Dari hukum-hukum puasa, adab-adabnya dan sunah-sunah. Ini mirip kayak Matan Abu Suja. Jadi kitab ini mirip kayak Matan Abu Suja atau mirip kayak Manhajus Salikin kalau itu. Jadi inti-intinya, jadi jangan nyari dalil ya, karena ini inti-intinya. Ya. Dan intinya ada 70 yang disarikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Yang pertama tentang pengertian. Puasa secara bahasa artinya secara syar'i menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar, kedua hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Jadi dalam kitab-kitab yang lain kata niat ini nggak ada, tapi ya nggak apa-apa. Jadi ini dibahas di rukun atau syarat puasanya nanti ada. Hukum puasa, ulama sepakat kalau puasa Ramadan hukumnya fardu, wajib. Wajib di sini wajib apa? Wajib ain pada setiap muslim. Jadi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada yang menjalankan satu, maka yang lain gugur. Ini wajib buat semua muslim yang sudah balik berakal itu nanti masuk di sana. Siapa yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa Ramadan tanpa uzur berarti telah melakukan. Nah, jadi membatalkan dengan sengaja dosa besar. Kalau puasa sunnah dibatalkan sengaja nggak apa-apa. Kalau puasa sunnah
tiba-tiba ditraktir temennya batalin nggak apa-apa. Puasa sunnah di tengah hari siang panas, telak, haus. Kalau puasa kan pasti haus. Nah, kok haus tapi puasa sunnah, dan batalin beli es degan boleh. Tapi kalau Ramadan nggak boleh. Kecuali ada kondisi yang mengancam ya. Ayat sini dibahasakan tanpa udur. Jadi kalau Ramadan ada udur maka boleh. Kalau udah keluarnya dingin mau pingsan itu ada buka aja nggak apa-apa. Nah, sehingga orang-orang yang nggak puasa Ramadan atau di sini dikatakan membatalkan aja itu dosa yang sangat besar, apalagi nggak puasa. Jadi seorang yang beriman harus tahu hukum ini agar kemudian sampai meremeh. Ya, jadi kadang itu kita sudah mendapatkan pasangan yang baik depan mata itu kita nggak bisa tahu kalau dia orang baik. Nah, maka sama puasa juga gitu. Kadang orang itu sudah dijelaskan oleh penceramah, ustadz, kiai, segala macam tokoh-tokoh agama bagaimana keutamaan Ramadan, ya, tetap aja nggak puasa. Ya, ini orang yang benar-benar luar biasa bebal. Kita mulai keutamaan puasa. Di antara keutamaan adalah ini adalah ibadah yang dikhususkan untuk Allah dan Allah yang mengganjarnya. Ini berdasarkan dalil sehingga pahala puasa tidak terhitung lipat gandanya. Ini suara capek beneran. Suara itu kipas angin. Oh ya, nggak apa-apa sih. Ini suara dari sini. Udah sana ya? Oh, ya nggak apa-apa, udah biarin. Udah biarin nggak apa-apa. Nggak apa. Kayaknya dari belakang sini. Oh sana. Masteran gitu. Ya, kemudian kembali lagi, lanjutkan. Sehingga pahala puasa nggak terhitung ya, dilipat gandakan. Kemudian doa orang yang berpuasa nggak ditolak. Ini yang kemarin sempat heboh, rame. Ramenya kenapa gitu kan? Nah, orang yang berpuasa itu kan bisa berdoa, doanya nggak ditolak sejak dia habis sahur sampai dia mau buka, gitu kan? Nah, kadang orang itu kan lupa untuk berdoa, atau kalaupun berdoa doanya itu aja, gitu kan? Maka sudah tak jelaskan kalau di Saudi Arabia itu ya ketika tarawih itu ada kunutnya gitu loh. Nah, satu masjid, ya tak sebut masjidnya. Itu tak kasih kunut, panjang saya kunut hampir 10 menit gitu, tapi doanya kan komplit gitu kan. Tinggal ngamin ke gitu. Karena emang belum pernah dan nggak pernah ada sebelumnya gitu. Wah udah, bodi pada protes. Ada sing terus tak amin ke tapi orang mau amin. Amin wes. Tapi kok ora wes gitu. Ya itulah potret bagaimana awamnya masyarakat kita ya. Jadi sudah dibantu dengan doa. Jadi di Masjid Istiqlal tadi malam saya isi kajian di sana tuh dari jam 10 sampai jam 11 pengajian, 11 sampai jam setengah 1 atau jam 1 tarweh. Nah, jadi kalau kampanye ngisi waktu nggak bisa tidur ke sana. Masjidnya nyaman. Mas Angga udah pernah, kok pernah gitu. Kayaknya pernah gitu. Belum. Tapi belum. Main situ tarweh, rasakan tuh tarweh 1,5 jam berdiri gitu kan. Seneng ke gitu kan. Kalau tadi itu loh, kalau kita paham bener keutamaannya, nek ora paham ya wes. Bimbingan gitu. Lagi 5 menit ya padahal. Padahal tinggal ngangkat tangan, amin, 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 amin gitu kan. Ya intinya kan ceritanya kan saya itu kan apa ya istilahnya kangen lah sama tarawih di Mekah gitu kan. Qadarullah ya urung iso rono gitu kan. Golek masjid sing enek kuwi jarang ya toh ya kita begitu dikon dadi imam ya kita adakan itu gitu kan biar biar memudahkan gitu. Artinya kalau ada kaum muslimin sing lali ndonga ya garing ndonga garing ngamin ge tapi ya sudah malah heboh gitu. Sampai ada yang ngancem saya. Ngancemnya nggak ngancem fisik nggak cuma ngomong bahasanya gini. Ini nanti kalau diulangi lagi kayak gini atau perpanjang nanti jamaah pada kabur gitu. Ya Allah, luar biasa. Ya memang itulah gambaran susahnya ihya sunnah ya, menghidupkan sunnah itu susah. Ya, itu perjuangan. Apa? Nanti kita ulangi lebih panjang, ben pada kabur.
Kemudian orang yang puasa memiliki dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan ketika ketemu Allah. Ini juga puasa memberikan syafaat, itu juga hadis juga pada pengamalan hari kiamat, bahwa mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah. Nah ini ya, jangan sampai keliru ya, di sisi Allah loh ya, nah, daripada bau minyak misk. Jangan sampai keliru, nanti di sisi manusia, mbak ubal-ubal kamu, itu kan temanku yang muntah. Maka ini di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Kemudian puasa adalah tameng dan benteng yang kuat dari api neraka. Ini juga hadis. Yang puasa sehari di jalan Allah akan dijauhkan wajahnya dengan sehari itu dari api neraka selama 70 tahun perjalanan. Nah, bagian ulama menjelaskan 70 tahun perjalanan menggunakan unta atau banget. Artinya kalau api itu dekat dengan kita panas, makin jauh makin nggak panas. Serta di surga ada pintu yang dinamakan Ar-Royan yang tidak dimasuki selain orang berpuasa. Nah ini tadi di jalan Allah ini sebenarnya khusus maknanya adalah jihad ya. Nah tapi ketika kita nggak ketemu medan jihadnya ya mudah-mudahan kalau seorang laki-laki berangkat kerja sambil puasa atau seorang guru berangkat ngajar sambil puasa gitu kan mudah-mudahan itu dihitung mudah-mudahan. Jadi kita berharap ke situ gitu. Kemudian puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Karena rukun yang penting toh, kalau nggak ada puasanya Islamnya kan berantakan. Kemudian Al-Quran diturunkan pada bulan ini, ya, ketika bulan Quran. Padanya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Jika masuk bulan Ramadan dibukakan pintu surga, ditutuplah pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Puasa di bulan ini menyamai puasa selama 10 bulan. Nanti yang 2 bulannya ditambahkan apa? Puasa apa? Mas? Syawal. Jadi hitungannya amalan ketika Ramadan itu dikalikan 10 gitu kan. Maka kalau Ramadan itu 30 kali 10 300 hari. Kan 60-nya itu Syawal. 6 hari ya, 6 hari kali 10 60. Ya, jadi selesai Ramadan kejar Syawal. Di antara faedah puasa, pada puasa terdapat banyak hikmah dan faedah yang semuanya berporos pada takwa. Jadi orang itu kalau beneran bertakwa, tulus bertakwa, hakwa tukoti, itu mesti puasa. Nggak mungkin enggak. Nah, tapi kalau kemudian nggak puasa, ngomong takwa, itu aneh. Ya, makanya ada sebuah kutipan berita itu, ya ini bagian dari orang-orang murjiah ya. Jadi dia tanpa sadar berpaham murjiah. Orang murjiah itu kan, yang penting gue ngomong iman gitu kan. Maka kelakuanmu kayak gimana pun, ya kamu tetap dianggap orang iman gitu. Nah, di kutipan itu dikatakan Allah tidak melihat orientasi seksual seseorang, apakah dia normal atau LGBT. Yang Allah lihat adalah takwanya. Nah, itu pertanyaan saya ini, Mas Syafi'i. Anehnya di mana itu pernyataan itu? Penting loh ini. Ini nanti ilmu luputmu kadoan. Hati-hati loh. Ketoknya pernyataannya bener, sing nulis sing ngomong profesor. Gimana ayo? Allah tidak melihat orientasi seksual seseorang, tapi yang dilihat takwanya. Iya. Salah apa benar pernyataan itu? Nah, aku ngomong salah sih. Atau bener piye? Atau piye lah pendapatmu piye? Jadi kamu mau lulus dari sini loh, jadi harus punya akidah yang baik loh. Iya. Senyum-senyum kayak dulu ya apa ya? Iya enggak? Ayolah lali biar ngerti saya lali. Ini masih kok apa tuh? Yang benar gimana? Atau itu salahnya di mana? Ah, itu dia. Jadi kembali ke mana takwa? Takwa itu apa? Ngikuti perintah, menjauhi larangan. LGBT itu nggak boleh. Nah, kalau orang bertakwa, ya orang mungkin LGBT. Gitu. Dong, bro. Ya, itu akidah loh itu. Nah, kalau nggak hati-hati, jeblok kamu nanti. Blok-blok kamu. Hati-hati ya. Gitu. Jadi itu akidah loh. Jadi orang kalau bertakwa, itu ya nggak akan aneh-aneh kayak gitu. Ya, jadi takwa ini rusak. Gitu. Puasa menundukkan setan, memecah hawa nafsu. Ini khususan buat para jumbluan jumblowati, ya kan? Ya, kata Nabi SAW,
Ada faman lam yastati fa alaihi bisyam. Kalau nggak mampu puasa. Mampu apa? Ya, nggak mampu menahan diri. Gitu. Puasa, baik-baik puasa. Gitu kan. Ya. Makanmu bukan meniyah yang mau ben kamu kayak jenengan gitu. Duh, tapi kan kamu masih jomblo ya yang. Nah, hati-hati gitu. Ya, maka mendingan puasa. Menjaga anggota tubuh ini maksudnya kesehatan ya toh, kayak yang pernah kita jelaskan ya. Tapi dengan catatan ya makannya jangan lupa. Puasa makannya ugal-ugalan tetap sakit. Mendidik keinginan untuk menjauhi hawa nafsu karena kita menahan diri kan dari hal-hal yang boleh saja kita tahan apalagi yang maksiat. Hanya terkait maksiat ini ya toh, catatannya kalau masih ingat kitab yang awal-awal itu jangan malah buka puasanya dengan merokok gitu kan, minum minuman keras. Jangan. Membiasakan taat pada peraturan, menepati janji, dan mempertunjukkan persatuan umat. Ya, termasuk di sini yang belum ditulis di sini, tapi kemarin kita sudah bahas, yaitu melatih jiwa sosial. Oh, ternyata kalau nggak makan lapar. Oh, berarti kalau ada orang kelaparan ya kita bantu. Oke, kita masuk ke ada puasa dan sunnahnya. Ada yang wajib dan ada pula yang mustahab sunnah. Di antaranya makan sahur dan mengakhirkannya. Jadi makannya sunnah diakhirkan luwih sunnah meneh. Ini luwih baik gitu loh. Berarti sahur jam 2 boleh, boleh. Kalau jam 1 ya boleh. Ya, tapi kalau bisa diakhirkan ya toh, dengan kemarin yaitu 50 ayat sebelum adzan ya itu lebih baik. Menyegerakan berbuka kalau pas berbuka segera. Yang segera yo nunggu adzan, jangan segera setelah 5 buka. Ingat kembali ke definisinya tadi, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Tuh, kayak kamu ingat definisi itu aman gitu. Ini nggak mungkin kamu makan buka jam 5. Kemudian Nabi SAW mengatakan dikutip di sini la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitr. Manusia terus senantiasa dalam keadaan baik selama menyegerakan. Nabi SAW berbuka dengan buah kurma muda sebelum saat maghrib. Sebelum saat maghrib. Ketika masuk senja mau maghrib. Jika tidak ada dengan kurma masak ini tamar, jika tidak ada dengan minum air putih, bukan air manis, air putih. Dan berkata setelah iftar dahabat doma wa talatil uruku wa safatil ajru insyaallah. Jadi ini dibaca setelah makan atau minum buka. Karena ada bahasa hilang dahaga. Jadi pas makan bismillah, makan tuh, atau bismillah terus makan, ya kan? Baru kemudian ini doa. Jadi jangan keliru. Doanya ini tapi kemudian belum melebok ke apa-apa. Nah, ya. Dahabat doma mubtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini dihafalkan ya. Ini doa yang sahih kalau yang biasanya itu doa ini. Kemudian menjauhi rofas, yaitu perbuatan maksiat. Di antara yang menghilangkan pahala kebaikan dan mendatangkan kejelekan adalah menunjukkan diri dengan permainan game, wah, FF itu kan apa-apa aja. Nonton sinetron, film, lomba-lomba, menghadiri majelis sia-sia, tongkrongan, DJS, ya, jalan sia-sia. Ya nggak usah DJS, kajian, baca Quran, gitu loh. Zikir, wirid, gitu. Ya. Dan yang menarik, ya, itu kalau ngomongkan sifatnya santai, ngobrol, ketawa-ketawa, yang berpahala ya seorang suami yang ngobrol dengan istrinya, atau orang tua yang ngobrol dengan anaknya, sambil ketawa-ketawa, bercanda, itu malah berpahala. Jadi daripada JJS, gitu, jalan sia-sia, gitu kan, nah, mending ya ngobrol sama pasangan, kalau punya. Oh kalau nggak punya ya ngobrol karo mbok lah, karo pak lah, karo kakak boleh, adik boleh. Kemudian tidak memperbanyak makan, bagaimana hadis Mama Ibnu Abdam bi'an saron min badni. Kita tak singgung ya. Jadi kalau ingin mencapai kesehatan karena puasa ya makannya jangan lupa-lupa. Kemudian bersedekah dengan ilmu, harta, kedudukan, tenaga dan akhlak. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan terlebih pas saat Ramadan. Jadi kamu punya ilmu, sedekahkan, ajar TPA. Punya harta, sedekahkan, bikin buka bersama. Punya kedudukan gitu kan, sedekahkan dengan bikin izin-izin mempermudah, ini acara tabligh kabar, kajian permudah,
nggak punya ilmu, nggak punya harta, punya tenaga, ya sing resik-resik masjid, gitu. Rapi-rapikan karpetnya, habis buka pada kotor, ya bantu-bantu, gitu. Atau paling enggak ya, jangan jadi orang yang nyacat, gitu. Punya akhlak, gitu. Tarweh swimen, jangan bungo, itu kan bagian dari orang-orang yang nggak berakhlak. Gitu. Ya, tarweh itu sunnah ya. Artinya kalau kamu merasa, oh imamnya ini lama, bawa kursi, boleh kamu langsung duduk. Nah, jadi nggak ada larangan kamu langsung duduk ketika tarawih. Ya. Kemudian perkara-perkara yang semestinya dilakukan pada bulan yang agung ini yaitu mempersiapkan suasana dan diri untuk ibadah. Senang ibadah. Bersegera bertobat kembali kepada Allah. Rasa gembira. Jangan sedih. Sampai saya apa Soleh Al Fauzan mengatakan bedanya wong iman karo wong munafik. Munafik itu kalau masuk bulan Ramadan dia sedih. Kok sedih banget? Rasa merokok. Jangan ya. Artinya ya kita harus gembira, apapun keadaannya, bu orang didit, bu kita baru sakit, pokoknya gembira karena Ramadan ini bulan yang kamu mau sedih mau gembira pasti datang. Nah maka berlatihlah untuk gembira. Kayak gini loh, kayak kita misal bermakmum atau mungkin kita baca Quran sendiri gitu. Angel nangis, tapi kata Nabi usahakan nangis. Nangis-nangis no ben nganti nangis gitu. Nah maka itu yang terbaik. Jangan kemudian menangis. Nah, kemudian khusyuk ketika sholat taraweh, lagi peluyan 5 menit ya protes. Tidak futur pada 10 hari pertengahan. Biasanya hari pertama kedua semangat, nanti udah masuk minggu kedua udah mulai berkurang shopnya, mengalami kemajuan, maju ya kan. Kemudian berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, bersedekah dan itikaf. Itu 10 hari terakhir. Tidak mengapa mempersiapkan diri dengan masuknya bulan Ramadan. Nabi SAW juga memberi kabar gembira kepada para sahabatnya akan datang Ramadan dan motivasi mereka untuk bersungguh-sungguh di dalamnya. Nah, termasuk yang bikin motivasi ya misalnya bersihkan rumah, cat rumah, gitu kan. Kalau perlu benaya mati nih, kudu duwe beras sekental ya tuku lah kalau emang di duite gitu kan. Nah, kemudian kita masuk di hukum-hukumnya. Yang keenam, dalam ibadah puasa dalam ibadah puasa ada puasa yang harus dilakukan secara tatabuk yaitu berurutan seperti puasa Ramadan, puasa kafaratul khotok menebus dosa pembunuhan yang tidak sengaja, puasa kafarah dihar yaitu menganggap istri seperti ibunya, kemudian kafarah jima yaitu berhubungan suami istri di siang bolong Ramadan. Nah, ini harus urut. 1 sampai selesai itu harus urut. Ada pula yang tidak harus tatabuk urutan, yaitu seperti kodok puasa. Jadi kamu misal nggak puasa nih, ya, karena udur, maka pengen dikodok. Pisah-pisah harinya boleh. Oh aku biar semangat, kodoknya tiap Senin Kamis ya mertua saya itu boleh. Apa? Kemudian puasa 10 hari bagi yang berhaji ketika tidak memiliki hewan sembelian itu juga bisa tidak. Kemudian ada lagi yang ke-7 di antara hukum puasa ya ini 6 ini 7 puasa tatawu sunnah menutupi kekurangan wajib. Maksudnya gini, pas wajib mungkin gitu kan kita pas puasa sambil ngerasani orang mungkin gitu kan pas puasa kita salah ngomong sehingga nyakitin orang nah pahala kita mungkin berkurang kan maka untuk nutup nah itu dengan puasa sunnah sama kayak sholat sunnah gitu sholat sunnah ba'diyah qobliyah sholat sunnah mutlak sholat sunnah tahiyatul masjid gitu itu semua digunakan untuk melengkapi sholat wajib kita yang mungkin kurang gitu. Mungkin kurang khusyuk mungkin kurang tumak nina gitu ya. Kemudian yang ke-8, terdapat larangan menyendiri puasa hari Jumat atau Sabtu yang bukan puasa wajib. Jadi tiba-tiba puasa hari Jumat atau Sabtu tok, nah ini nggak boleh. Dilarang juga berpuasa sebulan penuh di luar Ramadan, nggak boleh juga. Mau puasa bulan Februari tok, kenapa? Karena pas Februari aku tinggal kawin sama si Fulanah, nah ini nggak bisa ya. Nah kemudian puasa wisol, nah, puasa tapi nggak mau buka, nyambung terus, nah ini nggak boleh. Diharamkan puasa pada 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, pas dongnya itu tanggal satunya itu. Kalau Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kalau Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu nggak boleh.
Kemudian hari tasyrik, ya, 11, 12, 13 Dzulhijjah juga nggak boleh. Kecuali bagi jamaah haji yang tidak memiliki hewan sembelihan. Ini hukum umum ya. Kemudian penetapan masuknya bulan Ramadan. Nah, masuk bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yatul hilal di bulan Sa'ban. Atau menyempurnakan jadi 30 hari. Jadi kalau ada kelompok A pakai hisab, ya, di sini sampai dikatakan ya, menentukan dengan hisab tidak ada sunnahnya. Jadi kalau ada kelompok A pakai hisab, kelompok B pakai ru'yatul hilal, ya itu yang benar ru'yatul hilal. Ini nek ngomong ke kelompok ya gitu. Nah, lebih-lebih yang melakukan pemerintah. Gitu. Ada ayatnya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri ini adalah pemerintah, salah satu tafsirnya, dan pemerintah sudah menentukan pakai ru'yah. Nah, jadi 2 kali kita wajib untuk ikuti pemerintah dalam. Ya, jadi yang terbaik ya tetap wallahu alam ya ikut pemerintah yang saya pahami. Karena dengan ikut pemerintah kaum muslimin itu akan bersatu di atas pemahaman, di atas apa namanya hari yang sama gitu loh. Sehingga dalam beberapa kitab itu dikatakan puasa dan masuknya Idul Fitri termasuk juga Idul Adha gitu kan itu ada di bawah puasa pemerintah ya. Kemudian siapa yang diwajibkan puasa gitu. Yang 10 puasa diwajibkan untuk setiap muslim balik berakal. Balik ini yang penting nih ya. Ingat-ingat balik mulai kapan ya. Kalau pas mulai itu kamu ada bolong-bolong catat utang tuh gitu. Berakal, mukim ini ya menunjukkan kalau kemudian dia nggak safar. Kalau safar boleh nggak puasa tapi nanti mengkodok. Mampu, tidak terdapat penghalang seperti haid dan nifas. Ya, poin yang ke-11. Anak kecil berusia 7 tahun diperintahkan jika mampu. Kemarin ada yang nanya tahu mulai umur berapa nih 7 tahun. Dikiaskan pada sholat. Bahkan Allah menyebutkan bahwa yang berumur lebih dari 10 tahun dipukul. Nah, jika meninggalkan bagaimana halnya sholat. Jadi dikiaskan dengan sholat ya. Karena puasa dan sholat itu rukun Islam. Jadi dalil puasa digunakan untuk sholat. Kemudian yang ke-12, jika orang kafir masuk Islam, anak kecil menjadi balik, orang gila sembuh di siang Ramadan, mereka diharuskan menahan diri dari apa yang membatalkan puasa sampai matahari tenggelam, tapi tidak diharuskan mengganti puasa hari-hari sebelumnya. Nah, ini kalau kemudian orangnya kafir masuk Islam. Tapi kalau orangnya sejak kecil Islam, nggak poso, nah, maka pas balik itu jadi orang gila sembuhnya jam 12 siang. Gitu kan. Kalau emang belum makan, ya lanjut aja puasa. Dan dulu waktu masih gila, ya puasanya nggak dianggap utang. Tapi kalau kemudian ya gilanya itu pas Ramadan sembuh, ya dia wajib puasa Ramadan. Kemudian yang ke-14, siapa yang meninggal di pertengahan bulan Ramadan tidak ada kewajiban baginya atau keluarganya memuasai sisa hari setelahnya. Jadi misal nih, puasa Ramadan dapat 10 hari gitu kan. Nah, kemudian masih kurang 10 misal gitu. Meninggal itu di hari yang ke-11. Maka 20 hari yang belum dilakukan bukan hutang. Ternyata 10 hari yang pertama, ternyata dia punya utang 1. Nah, soma'an waliyuhu, maka ahli warisnya mempuasakannya, membayar utangnya. Nah, jadi ini angle pembahasannya, sudut pandang pembahasannya untuk beda ya. Biasanya kan ngomongkan puasa yang terhutang terus mati. Ini ngomongkan puasa orang yang mati tapi Ramadannya belum kelar. Nah, maka sisa harinya gimana? Ternyata nggak wajib. Ini loh ulama. Jadi apa ya istilahnya? Mereka itu para ulama itu kadang tuh punya kejelian dalam membahas sesuatu dari dalil yang sama. Beruntung kita bisa baca tulisan-tulisan mereka. Kemudian yang ke-15, siapa yang tidak tahu hukum wajibnya puasa atau tidak tahu haramnya makan atau berhubungan di siang Ramadan, maka jumhur ulama, kebanyakan ulama menganggapnya sebagai udzur. Itu pun bila sebab kebodohan ketidaktahuannya memang dapat dimaklumi seperti tinggal di pedalaman. Adapun orang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dan sangat mungkin baginya bertanya dan belajar, maka enggak ada udzur. Jadi kalau ada suku pedalaman yang memang enggak kenal orang, gampangannya dia pun ketemu orang tuh takut, kan ada tuh pernah video viral itu di Aceh itu ada pengendara motor trail itu tiba-tiba ada orang pedalaman cebol gitu
papasan langsung lari mencolot ke dalam hutan, itu kan orang takut orang gitu kan. Padahal kan sebenarnya si pengendara motor lewat kemudian dia luri monggo mas sama orang Jawa kan sebenarnya nggak masalah, dia nggak lari ketakutan kayak lihat setan gitu. Nah, maka orang-orang seperti itu kalau emang nggak puasa karena kebodohan itu bisa dianggap udur. Tapi kalau di tengah kota setiap masjid ada di setiap RW, bahkan di daerah tertentu tiap RT juga ada gitu kan, maka terus nggak puasa maka nggak ada udur buatnya, itu udah dosa besar. Maka harus kita pahami, hati-hati ya. Kita Assalamualaikum, sehat selalu. Sami-sami. Waalaikumsalam. Kemudian puasa musafir, orang yang bepergian. 16. Poin yang ke-16 ya. Syarat untuk dapat berbuka puasa ketika safar berpergian adalah perjalanannya harus perjalanan jauh atau urf dinilai umumnya masyarakat itu sebagai safar dan telah melampaui negerinya serta bangunan-bangunannya. Safarnya pun bukan safar maksiat menurut jumhur ulama dan bukan memaksudkan muslihat untuk tidak puasa. Jadi safar yang dikenal safar. Jadi kalau misalnya dari Solo ke tempatnya Yahya, Bekonang, gitu, itu belum safar. Nah, maka ini urufnya di mana nih kalau safar misal dari Solo tuh minimal kemana nih? Oh minimal ke Jogja ya sudah berarti Solo Jogja boleh kalau memang mau nggak puasa. Tapi kan cuma singkat saya bisa berpuasa ya berpuasa lebih baik gitu kan. Nah maka poin 17-nya orang yang sedang safar boleh berbuka dengan kesepakatan umat baik itu mampu puasa atau tidak, baik puasa memberatkan ataupun enggak. Artinya walaupun ke Jogja, tapi kalau itu sudah dianggap safar oleh masyarakat atau umumnya uruf kita itu menganggap safar, maka ya ke Jogja bisa kemudian kita nggak berpuasa. Neng ya itu kita harus membayar. Gitu. Maka siapa yang berazam ingin safar pada bulan Ramadan tidak boleh berniat untuk berbuka hingga mulai safar. Nah ini kayak pembahasan kemarin. Jadi ketika kita mau safar ya tetap sahur dulu, ya, pas jalan, nah baru kemudian ingin makan ya makan. Tapi ya itu tadi setelah safar, kan kemudian belum safar udah nggak buka, nggak puasa, sampai siang ditanya, lo katanya mau pergi, nggak jadi. Ya. Tidak pula berbuka membatalkan puasa kecuali setelah keluar atau meninggalkan bangunan-bangunan kampungnya. Jadi mending puasa dulu, ikut sahur dulu. Nah, nanti tinggal dilihat di jalan. Oh di jalan ternyata mules perutnya, mahnya kambuh, atau mungkin kalau safar apa namanya keliengan, pengen muntah, harus minum apa antimo atau apa itu, maka silakan kalau mau buka. Kemudian yang ke-19 jika matahari tenggelam dan berbuka di daratan. Kemudian pesawat lepas landas sehingga melihat matahari, maka dia tidak harus puasa karena dia telah menyempurnakan puasa hari itu. Jadi sering terjadi ya. Jadi kita di Indonesia nih udah bentar lagi mau adzan gitu. Untuk pesawat gitu kan, udah adzan beneran gitu kan. Ya, atau mungkin terbang dikit udah adzan gitu. Ya udah buka aja. Ternyata ya pesawat itu mengarah ke arah matahari tenggelam gitu. Jadi seolah-olah panas lagi, terang lagi gitu. Nah, maka ya tetap aja lanjut berbuka. Jadi nggak usah kemudian apa namanya berpuasa. Baik, ini ada pertanyaan nanti kita bahas ya. Kalau apa namanya, kalau sudah selesai materinya, Mas Dian. Yang ke-20, siapa yang sampai ke suatu negeri dan berniat tinggal di tempat itu lebih dari 4 hari, mana tadi? Wajib baginya berpuasa. Ini kemarin sama kayak kitab yang kita bahas kemarin, ya minimal 4 hari. Niat mungkin 4 hari. Mau kemana Mas Yahya? Ke Jakarta. Berapa lama? 2 hari ya. Maka selama 2 hari kita nggak puasa nggak apa-apa, walaupun udah sampai sana. Tapi kalau pengen di sana seminggu gitu, maka wajib puasa begitu sampai. Kemudian yang ke-21, siapa yang memulai puasa dan dia mukim, kemudian safar di siang hari, boleh baginya berpuasa. Jadi puasa, kemudian sampai di tempatnya, tinggal di sana, menetap beberapa hari, kok kemudian dia safar lagi siangnya, maka boleh berbuka. Yang ke-22, boleh berbuka bagi mereka yang kebiasaannya melakukan perjalanan jika memiliki negeri yang dijadikan tempat tinggal tetap seperti petugas pos, sopir mobil, awak pesawat, para pegawai. Sekalipun safar perjalanan mereka setiap hari wajib bagi mereka mengkodok. Demikian pula para pelaut. Jadi sopir bis malam dari Solo sore sampai sana malam gitu kan. Nanti dari sana sore sampai sini malam gitu kan. Nah, maka
Kalau emang nggak sanggup puasa, maka dia boleh berbuka. Tapi ya itu wajib mengkodok. Makanya kemarin saya kasih strategi kalau bisa itu pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu tuh pas Ramadan itu cuti aja. Nah, tentu 11 bulan sebelumnya didesain itu loh, punya celengan untuk kemudian mencukupi kebutuhan waktu Ramadan. Kadang nggak ada desainnya, akhirnya pas puasa ya tetap ngegas. Alasannya ini baru rame-ramenya, banyak tarian, ya akhirnya kayak nah, akhirnya malah nggak puasa terus setiap tahun. 23. Jika musafir tiba di tempat tujuan siang hari, lebih terjaga jika dia menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang ketika berpuasa sebagai penghormatan terhadap bulan Ramadan. Tapi wajib baginya mengkodok. Ya, baik dia imsak ataupun tidak. Jadi jika sudah sampai sana, jadi dia nggak puasa tuh, gitu kan? Kok mau nyari makan susah, gitu. Terus kemudian dia nggak makan, ya nggak apa-apa. Dalam rangka untuk menghormati yang lain, ya itu lebih baik. Tapi kalau dia mau nyari makan, ya makan sembunyi-sembunyi. Gitu. Makanya warung makan saya itu karyawannya yang laki-laki pengen buka siang bolong, saya bilang nggak boleh. Ya. Kok nggak boleh kenapa? Ya nanti ada orang puasa di warung buka malah rasido poso ya. Itu soal. Yang ke-24, jika mulai puasa di negerinya, kemudian safar ke negeri lain yang puasanya dimulai sebelum atau sesudahnya, maka hukumnya mengikuti negeri yang dia datang. Jadi kalau kemudian kita di sini udah mau buka jam berapa ya, jam 3, naik pesawat gitu kan, terus ngejar matahari gitu kan, arah Arab gitu kan, nah, ternyata bukunya masih 6 jam lagi nambah gitu kan, padahal harusnya kurang 3 jam, ya udah ngikutin yang dituju, mau nggak mau. Ya, paham ya. Kemudian kita masuk ke poin yang ke-25. Lah, kita kejar lagi. Puasa orang yang sakit. Setiap penyakit yang menyebabkan seorang keluar dari batas sehat boleh berbuka puasa. Adapun sesuatu yang ringan seperti pilek dan seterusnya tidak boleh. Panu, canteng nggak boleh. Kutu nggak boleh. Jika seorang dokter atau dia mengetahui yang amat yakin jika berpuasa justru akan menyebabkan sakit atau memperparah penyakitnya atau menunda sembuhnya, maka boleh baginya berbuka, bahkan makruh baginya berpuasa. Kemudian yang ke-26, jika puasa dapat menyebabkan pingsan. Saya contohkan kemarin keringat dingin, anak kecil, bersahur, dolanan bola, lari-lari, dan seterusnya sampai akhirnya ya dehidrasi, mau pingsan gitu kan, padahal bentar lagi mau maghrib, maka boleh berbuka. Jika tersadar sebelum matahari tenggelam atau setelahnya, maka puasanya sah. Ya, jika paginya dia berpuasa. Ya kalau kemudian itu dia nggak minum nggak apa kemudian bisa sadar sah. Tapi jika pingsannya sejak fajar sampai maghrib artinya belum belum adzan subuh kok pingsan terus maka ulama berpendapat dia tidak puasa. Jadi yang kepuasa kalau dia sadar sudah masuk waktunya gitu terus buka lagi pas tiba-tiba sadarnya pas menjelang maghrib ya itu boleh dia dianggap puasa. Tapi kalau pas pingsan dikasih minum ya tetap. Kemudian 27, bila lapar dan haus yang sangat membuatnya kelelahan dan dikhawatirkan dapat membinasakan dirinya atau merusak inderanya, bukan dugaan, tapi benar-benar kuat dia yakin dia mau mati, dia mau pingsan, mau sakit kalau dia nggak makan, maka boleh berbuka dan dia harus mengganti puasanya. Contohnya adalah pekerja berat. Kecuali jika puasa memudaratkan aktivitasnya dan dikhawatirkan untuk membahayakan dirinya, maka dia boleh berbuka untuk bekerja berat. Tapi tetap disuruh sahur dulu, puasa dulu di awal. Nanti dilihat siangnya kira-kira mau pingsan atau enggak. Oh mau pingsan. Nah maka boleh dia berbuka. Nah ujian sekolah bukanlah udur yang dibolehkan untuk berbuka. Oh ini ujiannya berat banget mata kuliah fisika lah inilah inilah. Enggak puasa, enggak boleh ya. Kemudian ujian kehidupan ujian kehidupan saya udah taruh 3 kali gagal gitu nggak puasa nggak boleh penyakit yang dapat sembuh ditunggu kesembuhannya kemudian mengkodok tidak boleh diganti dengan it'am memberi makan bila penyakitnya kronis dan sulit sembuh demikian pula orang tua yang sudah lemah maka mengganti puasanya dengan memberikan makan setiap hari orang miskin setengah sok yaitu sekitar 1 sampai 1,5 kilo dari makanan pokok negeri setengah sok ya gitu ada yang kemudian seperempat sok, tapi setengah sok saya rasa lebih aman. Kemudian yang ke-29, siapa yang sakit kemudian sembuh dan mampu berpuasa tapi tidak mengkodok ya, hingga meninggal dunia, maka menggantinya dengan memberi makan 1 orang miskin di hari yang tidak dipuasainya
yang dikeluarkan dari hartanya jika salah seorang dari keluarganya berkenan berpuasa untuk hal itu sah. Jadi beliau malah mendahulukan bayar fidyahnya dulu. Nah, padahal hadisnya bunyinya somaan huwalihu. Jadi ketika ada ibu yang kemudian meninggal punya utang puasa, kata Nabi SAW kepada anaknya somaan huwalihu. Berpuasalah ahli warisnya untuk menebus utang. Jadi ini dalam hal nomor 29 ini sebaiknya ya dilunasi pakai utang puasa. Tapi kok kemudian misal ini contoh, kamu mendapatkan ada seorang wanita yang mungkin nggak punya anak atau ada anaknya tapi nggak mau bayar utangnya, tapi kamu tahu dia punya utang nih, misal kamu baca wasiatnya dia punya utang 30 hari gitu. Terus dia punya anak tapi nggak mau membayarkan utang, atau dia mungkin nggak punya anak juga gitu. Pokoknya renek sing gelem nyaurke utangnya lah. Maka kamu gitu, cari itu beras 1 kilo dikalikan 30, bayarkan. Karena orang-orang yang meninggal masih punya utang, khawatirnya nggak bisa masuk surga, kan repot. Maka kalau kamu tahu yang kayak gitu-gitu, beramalah gitu. Ya, walaupun itu bukan ibumu, walaupun itu bukan saudaramu, tapi kalau kamu mampu menebuskan utang-utang orang itu, tebuslah. Karena nanti Allah tuh akan menebus semua dosa orang-orang yang memutihkan utang orang lain. Ya, kalau kita masih ingat gitu kan di bab kita pada bul mufrad itu kan tentang seorang yang nggak banyak amal sebenarnya dia, tapi adalah orang kaya gitu kan. Maka pada satu ketika dia kirim itu semua asistennya, semua karyawannya mendatangi orang-orang yang punya utang, terus disuruh melihat, suruh ngecek mampu nggak dia bayar utang. Ketika nggak mampu, maka dipesan ke karyawannya, bilang sama dia yang utangnya sudah ada. Maka Allah balas kebaikan dia itu dengan membebaskan atau melunaskan atau memutihkan semua dosa-dosa. Ya, jadi kalau kamu tahu orang-orang kayak gitu, ya punya anak tapi nggak mau bayarin utangnya, atau mungkin nggak punya anak, gitu kan, maka bayarlah gitu. Dengan fidyah tadi nggak usah dipuasakan. Karena bahasa hadisnya somaan huwalihu. Jadi yang wajib membayar dengan puasa itu ahli warisnya. Namun kita yang bukan ahli warisnya, kita bayar dengan fidyah itu sudah. Kemudian puasa orang tua lemah dan pikun. Orang tua yang sudah hilang kekuatannya tidak diharuskan puasa. Ia boleh berbuka jika puasa membebani dan memberatkannya. Adapun yang sudah tidak bisa membedakan atau sampai pada batas pikun, tidak wajib baginya. Sesuatu pun karena sudah tidak ada kewajibannya. Nah, jadi bedakan ya, tua tapi masih waras itu bisa nggak puasa, bayar fidyah. Tapi kalau sudah tua pikun, wajibnya puasa sudah gugur, sehingga dia nggak perlu bayar fidyah. Nah, menurut ini loh ya, tidak wajib baginya atau keluarganya suatu pun karena sudah tidak ada kewajiban atasnya. Jadi karena tidak wajib puasa maka tidak wajib bayar fidyah. Ya, menurut kitab ini. Nanti di kitab yang lain orang tua seperti itu tetap bayar fidyah walaupun nggak puasa. Allah Ta'ala. Ya, apa ya istilahnya? Di satu sisi pendapat ini benar, gitu. Karena fidyah itu kan dibayar kepada mereka yang nggak mampu puasa. Adapun orang orang yang sudah kehilangan akal itu mungkin secara fisik dia mampu, tapi secara akal dia sudah tidak perlu, tidak wajib untuk puasa. Karena tidak wajib maka ya nggak perlu diganti, nggak wajib gitu kan. Secara logika gitu. Tapi memang kalau kita ngomongkan kenyamanan hati dan pikiran ya paling nyaman, paling aman ya bayar fidyah daripada dia di akhirat punya masalah lagi. Gitu. Yang ke-31, siapa yang memerangi dan mengepung musuh di negerinya dan puasa membuatnya lemah dalam berperang, maka boleh berbuka meskipun bukan sama. Jika berbuka dibutuhkan sebelum perang, dia boleh berbuka. Jadi ini kemarin kita sudah bahas ya, orang-orang yang berjihad ya, suruh berbuka sama Nabi SAW karena dan lebih kuat fisiknya. Yang ke-32, jika sebab berbukanya lahiriah seperti sakit, tidak mengapa berbuka terang-terangan. Siapa yang sebab berbukanya tidak lahiriah seperti haid, yang utama baginya berbuka dengan tidak terang-terangan menghindari tuduhan atau prasangka. Ada ini loh, kalau ada orang sakit jelas-jelas terkapar di bangsal, terus dia emangan, ya udah nggak usah kamu marahin. Malah raposo jelas sakit kok diinfus sama terus poso nanti malah mati biaya. Nah tapi kalau kemudian dia ini misal orang safar itu kan, atau orang yang haid nifas, itu kan secara fisik kan normal, nggak ada kondisi-kondisi yang lemah sampai kudu infusan gitu kan.
Nah, maksud beliau ya Hafidhullah ini, saya Al-Munajjid ini, ya kamu kalau safar makan ya mau cari warung tuh yang rodok mlebu tertutup gitu loh. Jangan mentang-mentang safar manganin yang jualan gitu kan. Gitu loh maksudnya ya. Hargailah orang yang puasa itu. Jangan kebalik-balik malah kita suruh menghargai orang yang nggak puasa, itu keliru ya. Baik, kita masuk ke niat puasa. Disyaratkan niat dalam puasa fardu wajib disyaratkan. Demikian pula puasa wajib seperti kodok. Jadi kalau niatnya membayar puasa yang pernah kita tinggalkan termasuk puasa kafarat penebusan dosa, maka itu menjadi puasa wajib, maka wajib niat. Sejak apa? Sejak malamnya. Kalaupun malamnya luput ya sejak paginya. Nggak perlu diucapkan karena dia cukup di dalam hati. Nah, ini sampai dikatakan yang diucapkan itu adalah yang sah. Karena nggak ada dalilnya. Nah, dengan kita mengambil sahur atau mungkin bangun untuk sahur, maka insya Allah itu sudah termasuk. Sama kayak kamu dengar adzan, kamu berdiri, kamu wudhu, dan itu udah niat sholat, jadi nggak perlu kemudian bla bla bla. Gitu. Kalau mau itu kan butuh dalil, karena nggak ada dalilnya, Nabi nggak pernah melakukan, sahabat nggak pernah mengikuti atau melakukan, melaksanakan ya. 34, nafilah mutlak, sunnah yang tidak terikat waktunya, tidak disyaratkan niat di malam harinya. Ya kalau puasa sunnah nggak ada niat di malam hari. Sedangkan nafilah muayyan, sunnah yang terikat waktunya, yang lebih hati-hati meniatkan sejak malam hari. Jadi sunnah muayyan ini kayak puasa-puasa di tanggal-tanggal tertentu, misal Arafah, misal Ayamul Bid gitu kan. Nah ini beliau lebih condong untuk berniat dari malam. Tapi kalau sunnah mutlak gitu kan, kayak Senin Kemis, kayak kemudian apa namanya puasa Daud gitu kan, atau tiba-tiba pengen puasa aja gitu kan. Nah maka di situ ya dari siang boleh. Jadi awalnya mungkin nggak makan, tiba-tiba nggak ada juga yang dimakan, mau beli juga nggak punya duit, ya wis puasa aja. Yang ketiga lima, siapa yang disyariatkan untuk berpuasa wajib seperti kodok, nadar, dan kafaroh haruslah menyempurnakannya. Ya, harus diselesaikan. Utang 10, bayar 10. Nadar 3 hari selesaikan. Punya kafaroh 2 bulan berturut-turut bayar. Tidak boleh berbuka tanpa udur. Ya, jadi kalau puasa wajib atau puasa nadar dan seterusnya itu nggak boleh berbuka tanpa udur. Diajak makan mie ayam temennya ikut gitu. Jelas-jelas itu puasa kodok, maka hukumnya statusnya ya kayak puasa wajib. Memang itu puasa wajib. Adapun puasa sunnah, maka pengamalnya memerintah dirinya sendiri jika berkehendak dapat berpuasa atau berbuka sekalipun tanpa udur gitu. Kalau kita puasa sunnah gitu kan, siang-siang kita diajak makan teman ya, kalau mau dibatalkan. 36, bagi seorang yang tidak tahu akan masuknya bulan Ramadan kecuali setelah terbit fajar, diharuskan imsak menahan diri dari apa yang membatalkan puasa di hari itu. Dia harus mengkodok mengganti menurut jumhur ulama. Jadi dia nggak tahu kalau sekarang udah Ramadan, dia udah sarapan gitu kan. Maka ya sejak dia tahu, misal tahunya jam 9, maka sejak jam 9 sampai nanti maghrib nggak boleh makan, tapi harus membayar. Itu dianggap. Jadi jangan kemudian, wah aku makan pangan, kita rasa posoe, enggak, turun nahan sampai maghrib. Yang ke-37, orang yang dipenjara atau dalam tahanan jika menyaksikan masuknya bulan Ramadan atau mengetahui dari pemberitaan orang yang terpercaya, wajib atasnya puasa. Jika tidak, dia boleh beristiad untuk dirinya sendiri menentukan awal bulan Ramadan dan beramal dengan pikiran kuatnya. Ini kalau di Indonesia insya Allah nggak sampai seperti itu ya. Jadi dikasih tahu lah sama sikir. Nah, kemudian kita masuk di berbuka dan imsak. Jika ke seluruh lingkaran matahari telah tenggelam, bundernya itu loh masuk tenggelam belum gitu kan, maka orang yang berpuasa itu berbuka. Jangan pedulikan adanya cahaya merah yang tersisa di langit. Jadi begitu bulatan matahari itu nggak ada, gitu kan, maka kita boleh. Oh kita ada di kota banyak adzan ya udah ikuti adzan aja. Artinya ini buat ketika kita misal ke gunung nggak ketemu masjid atau orang adzan gitu, kita lihat matahari. Matahari itu serana angsuluk hilang kabeh gitu. Tengok langitnya atau apa-apa. Kemudian yang ke-39, jika terbit fajar, wajib bagi orang yang berpuasa untuk imsak menahan seketika itu juga. Tapi kalau udah adzan stop, sama saja apakah dia telah mendengar adzan ataupun tidak. Adapun berhati-hati dengan menahan sebelum fajar dalam waktu tertentu seperti 10 menit atau misalnya itu adalah bid'ah. Jadi kalau ada orang teriak-teriak imsak, imsak, imsak padahal urung adzan subuh, maka itu kemudian berkeyakinan nek mangan batal itu salahnya. 40, negeri yang malam dan siangnya 24 jam. Bagi kaum muslimin di sana wajib untuk berpuasa sekalipun siangnya panjang. Jadi kalau 24 jam, ya tetap puasa 24 jam. Oh ternyata di sana siangnya 6 bulan siang terus, ya, ngikut negara sebelahnya.
Kemudian kita masuk ke poin yang ke-41. Pembatal puasa selain haid nifas tidaklah membatalkan puasa kecuali dengan 3 syarat. Satu, dia melakukannya dengan pengetahuan bukan karena jahil, ya. Ingat dan tidak lupa, sadar dan tidak terpaksa atau dipaksa. Di antara pembatal itu adalah jima. Jadi orang yang menurut kitab ini ya, orang yang jima tapi dipaksa gitu kan. Nah, yang dipaksa itu nggak batal, yang memaksa yang batal. Menurut ini. Tapi nanti di kitab yang lain dua-duanya batal gitu. Cuman yang wajib bayar kafarah yang menjimainya. Menyengaja muntah gitu kan. Artinya kalau muntahnya nggak sengaja nggak batal. Haid nifas gitu. Haidnya nggak sengaja lah biar corone. Haidnya mesti terjadi. Maka haid nifas tetap batal. Kemudian bekam. Bekam di sini malah dikatakan batal. Kalau di kitab kemarin ya dalil yang menyatakan batal itu sudah dihapus dengan yang menyatakan makan dan minum. Nah, ini batal kalau dilakukan dengan sukarela. Oh, dipaksa sama orang ya, habis makan ya lanjut puasa bisa. 42. Di antara pembatal puasa ada yang semakna dengan makan dan minum. Seperti obat-obatan dan tablet melalui oral, injeksi, infus makanan. Sedangkan suntiannya, jadi beliau ini memaksudkan bahasanya, walaupun yang buat masukin itu bukan makanan, tapi infus, nah, tapi kemudian transfusi darah. Ini masuk semua ya, maka itu batal semua. Tapi kalau ini donor darah, berarti darahnya keluar kan. Kemudian apa namanya obat suntik tapi nggak lewat pembuluh darah, misal ke bokong ke mana lah gitu, tempat-tempat yang nggak ada kaitan dengan pembuluh darah, gitu, maka tidak batal. Sedangkan suntian yang tidak mengandung unsur makanan dan minuman dan sekedar pengobatan tidaklah membatalkan puasa. Seperti vaksin di tangan, gitu kan nggak apa-apa. Cuci darah tidak batalkan puasa. Dan ini darahnya diganti, harusnya batal. Kemudian pendapat kuat mengenai suntik biasa, tetes mata dan telinga, cabut gigi, pengobatan luka, semua itu tidak membatalkan puasa. Spray penyakit asma juga tidak membatalkan puasa. Nah, saya condong ini spray ini membatalkan puasa. Nah ini kan cairan dimasukkan ke mulut. Gitu. Kemudian, oh masih kok. Oh. Kemudian periksa darah tidak batalkan puasa. Ini darahnya dikeluarkan ya, tidak batal. Obat kumur tidak batalkan puasa selama tidak ditelan ya. Pembiusan ketika pengosokan gigi, nah, ketika pengobatan gigi dan rasanya masuk sampai ke tenggorokan tidak membatalkan puasa. Ini kalau bisa dikeluarkan semaksimal mungkin. Kemudian yang keempat, ini termasuk ini ya, orang yang mencicipi makanan ya. Mencicipi jangan ditelan, tapi dibuang. Yang ke-43, siapa yang sengaja atau makan minum bersiang hari tanpa udzur bulan Ramadan, maka dia telah melakukan dosa besar dan wajib mengganti serta bertobat. Makan minum ya, jadi nggak ada apa namanya kafarohnya, obat di puasa. Ini kayak anak-anak sekolah itu SMP, SMA, makan minum, DST, rokok, gitu. Batal semua, cukup obat. Kemudian jika lupa makan minum, hendaknya meneruskan puasanya. Apa nih, lihat meja ada makanan. Oh iya, lanjut. Gitu. Karena sungguhnya Allah yang memberi makan dan minum. Jika melihat orang lain ya yang makan dan minum, nah, karena lupa hendaklah mengingatkan. Kan puasa, astagfirullah. Maka ya kalau udah diingatkan taruh makanannya. Oh, saya nanggung, setengah piring. Nah. Kemudian 45, jika dia perlu berbuka demi menolong orang dalam bahaya, boleh baginya berbuka dan mengganti puasanya. Ya, jadi misal nolong orang, kemudian apa namanya, misal ya tensinya naik gitu kan, karena harus manjat gitu kan, teng kepala minum obat dulu, tolong darurat gitu kan. Karena kalau nggak ditolong orangnya mati gitu. Begitu pula nolong nek kita nggak membukakan diri kita, ya kita yang mati ya malah kalau lagi. Pokoknya intinya Islam itu tidak menghendaki adanya kedaruratan pada orang. Makanya kaidahnya la dororo wala diroro. Jangan bikin bahaya buat dirimu dan orang. Yang ke-46, termasuk yang sering terjadi itu saya sebel nek wong rokok numpak motor itu. Terus rokoknya terus taruh dicecek-cecek ning di abul-abul gitu loh. Wah, itu kalau kena mata wah gak karu-karuan. Makanya kalian nih saran gitu. Kalau ada orang kayak gitu tutup ya, mukanya kita itu pakai apa namanya? Apa namanya? Kaca, helm, oh. Atau kalau mau ya pakai kacamata tambahan gitu. Kalau sampai kena mata wah jangan itu parah itu. Itu yang kemarin di video apa itu kemarin dielek yang ngamuk-ngamuk itu. Dan itu nggak cuma orang numpak motor,
mobil ya kayak gitu. Itu dolim. Yang ke-47, 46. Siapa yang diwajibkan berpuasa kemudian bersetubuh dengan istrinya di siang Ramadan dengan sengaja dan sadar, maka dia telah merusak puasanya, wajib tobat. Nah, kemudian sisa harinya disempurnakan, kemudian wajib kodok, bayar kafaroh. Di sini malah ditambah ilmu waladoh, jadi udah kayak nasi. Waladoh artinya besar. Nah, urutannya itu kan bebaskan budak, jika nggak ada puasa 2 bulan berturut-turut, jika nggak ada maka meninggalkan 60 orang miskin. Demikian juga yang melakukan zina, sodomi, dan persetubuhan dengan hewan. Semuanya kena kafarat ini. Ya, jadi selain ini perbuatan dosa besar, ya toh, dia juga harus kodok dan harus. Kenapa ini ditulis di sini? Apa berarti dibolehkan? Enggak, gitu kan. Ini cuma kadang tuh orang gini, oh ini kan buat istri sah, kalau sama selingkuhannya enggak, gitu. Enggak, sama aja. Gitu. Oh ini kan buat sama manusia, kalau sama kambing enggak, ya. Nanti ada orang yang sama debok pisang ya, sama aja. Jadi jangan sampai ya kita melakukan hal-hal ini. Siapa yang tidak bersetubuh berjimat dengan istrinya yang terlebih dahulu membatalkan puasa dengan makan, maka maksiatnya lebih besar. Wah, karena aku pengen menggauli istriku, aku tak makan dulu ya. Berarti sengaja dia kan. Nah, dia telah melecehkan sekian bulan 2 kali dengan makan dan bersetubuh. Padahal umumnya yang nomor 46 ini umumnya orang itu awalnya nggak pengen gitu loh. Terus ya mungkin karena nyium atau apa istrinya gitu, kemudian bangkitlah gairahnya, kemudian terjadilah apa yang tidak seharusnya terjadi di siang bolong bulan Ramadan. Nah, tapi kalau kemudian wis niat dari awal, ya ini orang ya nggak jelas. Gitu. Maka di sini dikatakan melecehkan gitu 2 kali. Gitu. Maka menunaikan kafarat mughaladah lebih ditekankan. Kemudian yang ke-48, bagi yang berpuasa boleh mencium, bersentuhan dan seterusnya, memandang istrinya dan hamba sahayanya kalau ada, jika dapat mengontrol dirinya. Ini loh catatannya, kontrol diri. Tapi jika tidak bisa, maka sebaiknya tidak melakukan. Nah, makanya saya kemarin kasih masukan kalau mau nikah ya jangan sebelum puasa. Nanti takutnya pas puasa terganggu, gitu. Berantakan. Gitu. Nah, sekali aja suruh kasih makan 60 orang gitu kan, berarti kan 10 hari kan sudah 6.000 orang, 600 orang. Sebulan kan 6.000 orang, banyak banget. Tinggal ngepeng ke 10 peng 10.000 nanti berapa tuh? 60 juta, banyak loh itu. 49, jika sedang berhubungan dengan istrinya sebelum terbit fajar, nah, kemudian terbit fajar, wajib baginya berhenti. Nah, jadi mohon maaf ya, ini para jomblo-jomblo. Jadi misal itu suami istri sedang melakukan gitu kan, kemudian kok adzan gitu, ya berhenti, jangan diselesaikan. Kita mah kayak makan juga sama, baru makan adzan ya berhenti gitu, jangan kemudian ditutup kayak gitu. Ini nanggung masih setengah piring gitu. Nah, itu yang di Magicom juga masih ada, apa yang nanggung juga. Maka puasanya sah sekalipun keluar mani setelahnya. Ya, jika dia melanjutkannya hingga terbit fajar, maka dia telah berbuka dan atasnya bertobat, mengganti puasanya dan bayar kafarah tadi. Puasa 2 bulan berturut-turut, jadi 40 hari berturut-turut. 2 bulan ya. Kemudian yang ke-50, jika masuk subuh dan dia bangun dalam keadaan junub, mimpi basah, atau kemudian mungkin tadi malamnya berhubungan dengan istrinya, kemudian belum mandi, gitu. Maka hal itu tidak merusak puasanya, boleh mengakhirkan mandi junub, haid nifas setelah terbit fajar. Dia harus segera mandi semata karena untuk melaksanakan sholat. Nah ini loh ya. Ini mentang-mentang boleh lanjut dalam kondisi junub, nggak segera mandi nanti jam 6 gitu kan, sholatnya udah lewat. Kita segera mandi karena kan mau sholat subuh. Kemudian jika orang yang berpuasa tidur kemudian mimpi basah, maka puasanya tidak batal dan tetap menyelesaikan puasa. Yang 52, siapa yang melakukan istimna, ini mengeluarkan mani dengan tangannya di siang bolong bulan Ramadan dengan sesuatu yang mungkin baginya untuk tidak melakukannya, seperti memegang, mengulang-ulang pandangan, gitu. Nanti dalam kitab fikih yang lain dibedakan hukumnya antara yang menggunakan physically atau dengan memandang tok, tapi kalau di sini jadikan satu, maka dia harus bertobat kepada Allah dan menahan sisa hari itu dan menggantinya di hari yang lain. Jadi misal, nah untuk ya jam 1 siang kemudian onani gitu kan, maka puasanya batal tapi nggak boleh buka.
suruh lanjutin menurut Syekh Sholeh Al-Munajjid ini. Ya. Kemudian suruh kodok tapi nggak bayar kafaroh. Kenapa? Karena dia melakukan dengan dirinya sendiri. Nah, ada juga yang orang tuh orang aneh-aneh. Jadi ya puasa-puasa gitu kan. Biasa kan kalau habis apa namanya sholat subuh itu kan kadang remaja perempuan itu kan kadang jalan-jalan gitu kan kampung. Tiba-tiba ya ini predator seksual ini mendekati kemudian mengeluarkan lontongan sapinya gitu. Nah, kemudian dia apa namanya mengalami ejakulasi gitu, keluar mani gitu kan. Nah, maka ya dimasukkan dalam poin yang ke-52 ini. Dia wajib kodok tapi nggak perlu bayar kafarah. Ya itu dosa besar juga gitu. Ada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dengan cara mempertontonkan. Kemudian yang ke-53, siapa yang tiba-tiba muntah dan tidak harus mengganti puasanya, muntah ya, gitu. Tapi kalau kemudian sengaja diogok-ogok atau kemudian mencium sesuatu yang dia tahu kalau mencium itu dia muntah, maka dia wajib mengganti. Puasanya tidak batal jika muncul mual seolah-olah muntah tapi kemudian kembali normal. Baru mau muntah, tapi belum muntah, maka enggak. Ada ludah dan dahak jika menelan sebelum sampai ke mulut, puasanya tidak batal. Tapi jika dia menelannya setelah sampai di mulutnya, maka puasanya batal. Makruh mencicipi makanan tanpa hajat. Jadi mulut di sini saya berpikir atau berasumsi atau berpendapat lebih ke arah bibir ya. Tapi kalau masih di dalam mulut ini nggak apa-apa. Air liur kan ya di situ. Mana ada air liur dari tenggorokan ini? Ada. Jadi kamu menelan air liur sebanyak apapun boleh. Tapi selama belum keluar dari mulutmu, dari bibirmu itu loh. Tapi kalau udah keluar, buat tandose gitu kan, terus kumpul segelas buat minum, nah itu nggak boleh. Itu membatalkan puasa. 54, bersiwak, nah, baik dengan kayu siwak atau dengan sikat gigi, maka bahkan disunahkan bagi orang yang berpuasa sepanjang hari. Loh, katanya baunya lebih harum, kayak lebih harum dari kesturi gitu. Nah tadi loh, di mata Allah, bukan di mata manusia ya. Jadi kalau kamu nggak gosok gigi, ya bau lah gitu. Kemudian yang kelima, apa yang terjadi pada orang puasa seperti luka, mimisan, masuk ke air, berenang, mandi, adanya rasa bensin di tenggorokan karena mencium baunya tanpa sengaja, mencium apa namanya itu, asap sate gitu. Maka tidaklah membatalkan puasa, termasuk pakai bukur, bakar-bakar. Turunnya tetes mata ke tenggorokan, ini kayaknya juga nggak mungkin. Karena mata sama tenggorokan nggak ada kaitannya. Pakai minyak rambut, memulas kulit ini berarti apa ya? Pakai henna, dengan hana ya, ditulis dengan hana. Dan mendapatkan cita rasa baunya di tenggorokan tidaklah mengapa. Tidak batal puasa karena memakai henna, pacar, kuku, celak, minyak rambut, demikian pula penggunaan krim pelembab kulit tidak mengapa. Mencium bau minyak wangi nggak apa-apa, kukur nggak apa-apa. Kukur itu dupa itu. Akan tetapi berhati-hati dari sampainya asap tenggorokan itu lebih baik. 56. Untuk kehati-hatian bagi orang yang berpuasa adalah tidak berpekam. Khilaf pendapat dalam hal ini cukup kuat. Ya kalau kita ingat kitab kemarin ya hadis tentang larangan sudah dinasih, sudah terhapus dengan yang membolehkan. 57. Rokok pembatal puasa ini bukanlah sesuatu yang dapat dijadikan udur untuk nggak berpuasa. Hanya sering saya contohkan itu. Kamu kok ketok sedih ngopo ora iso ngerokok itu bukan udur itu nggak bisa. 58, berendam di air, pakai pakaian basah untuk mendingan tubuh nggak apa-apa. Renang nggak apa-apa. 57, jika makan, minum, jima, bertubuh dengan sangkaan masih malam, lalu sadar bahwa fajar sudah terbit, maka tidak apa. Mungkin kan dia tinggal di hutan tropis itu kan tutup toh awannya gitu kan. Ketutup sama pohon-pohon gede gitu. Ternyata barang udah selesai, loh ternyata udah siang. Maka ini nggak apa-apa lanjut aja. Tapi kalau udah dengar adzan, gitu, ada yang ngasih tahu tetap nekat ngegas ya berarti ini batal. 60, jika berbuka dengan sangkaan matahari telah tenggelam padahal belum, haruslah kodok menurut jumhur ulama. Jadi kalau nggak yakin, gitu, maka sebaiknya diundur aja, apa daripada nekat buka ternyata malah belum wayahnya. Gitu. Makanya kadang tuh orang tuh patokannya adzan gitu. Ya itu benar.
Ternyata cah cilik adzan, wah Allahu Akbar, langsung buka, pas ditilik baru setengah 5 ya, jelas ini batal kok. Ya, maka hati-hati. Dilihat gitu. Makanya saya sering kalau buka itu memverifikasinya nggak cuma satu masjid itu, paling nggak ya 2 atau 3 masjid. Kalau udah saut-sautan ya ini aman. Tapi kalau sendirian ya jangan-jangan ini baru ada lomba adzan. Nah, yang ke-61, jika terbit fajar sedang di mulutnya masih ada makanan dan minuman, para ahli fikih telah sepakat untuk mengeluarkannya dan sah puasa. Jadi jangan ditelan, keluarin ya. Kalau udah dengar adzan subuh itu keluarin. Hukum puasa bagi wanita. Anak perempuan yang baru balik tapi karena malu tidak berpuasa, baginya tobat mengganti hari yang dilewatinya dan memberi makan 1 orang miskin setiap hari bagi kafarah penebus dosa jika belum menggantinya hingga terbit fajar berikutnya. Sama halnya dengan hukum wanita yang tetap berpuasa ketika haid karena malu dan tidak mengganti puasanya. Jadi kalau kemudian apa namanya, kan kadang haid tapi kemudian mau makan sungkan gitu kan, akhirnya malah puasa gitu kan. Nah, kalau konteksnya haid maka dia tidak ganti hari dia ganti hari berikutnya gitu kan. Nah, maka termasuk ada anak perempuan yang pun baru balik gitu kan. Maka dia kalau mau puasa kok kewo gitu kan, malahan gitu. Karena teman-temannya pada nggak puasa gitu. Oh, kamu anu toh, udah puasa toh? Oh, kamu udah main toh? Nah, cilik-cilik itu loh. Kalau kayak gitu kan kadang marahi isin gitu kan. Nah, terus akhirnya dia makan gitu kan. Nah, kalau kayak gitu dia harus kemudian mengganti puasanya di hari yang lain. 63, istri tidak boleh berpuasa selain Ramadan jika suaminya ada. Kecuali suaminya mengizinkan. Ini puasa sunnah ya. Tapi kalau Ramadan, ya toh, jika suaminya sedang safar nggak mengapa nggak izin maksudnya. Izin, tapi izin lebih baik. Suaminya misalnya baru pergi pamit, aku ke Jakarta ya 3 hari misalnya gitu. Jelas puasa sunnah gitu. Takut nanti kalau nggak puasa nanti ada yang apa namanya meledak-ledak gitu, dia pilih puasa gitu kan. Nah, izin lebih baik WA suaminya, Mas aku puasa boleh nggak? Kenapa ya? Kadang suami itu tiba-tiba nongol, itu pengen ngasih surprise sampai rumah poso, gitu kan. Maka ya kalau emang konteksnya puasa sunnah, baiknya walaupun suaminya mau pergi ya izin. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina' ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu." Jika seorang di antara kalian mendengarkan adzan sementara wadah makan masih di tangannya, ya, hadisnya sahih. Nah, ketika saya bin Bas ditanya apakah boleh minum sebelum usainya adzan, artinya adzan masih berkumandang, gitu. Dia menjawab, jika orang yang berpuasa tidak mengetahui bahwa itu adalah adzan subuh, tapi seperti kebiasaan orang yang mengandalkan jam atau penanggalan, tidak mengapa ia minum. Ia boleh makan dan minum apa saja dari tangannya meskipun adzan berkumandang. Karena adzan yang dikumandangkan adalah dugaan masuknya waktu subuh, bukan kepastian subuh. Muadzin mengabarkan apa yang dia lihat di jam dan penanggalan. Bisa jadi waktu subuh sudah benar, keluar, dan bisa jadi belum. Allah mewajibkan imsak menahan dengan tabayun lihat langsung. Hendaknya bagi seorang mukmin untuk menjaga agar berhenti dari makan sahur sebelum fajar atau sebelum adzan sehingga tidak jatuh dalam syubhat keraguan. Akan tetapi jika sempat makan sesuatu yang ringan bersamaan dengan adzan atau minum ketika adzan, yang nampak adalah tidak mengapa jika tidak mengetahui waktu fajar benar-benar telah. Gampangnya gini, ini ada dalil. Dalil yang kemudian konteksnya adalah al-ina itu, wadah makanan yang ada di tangannya. Maka jangan meletakkannya hingga selesai menyelesaikan hajatnya. Maka kalau isi makanannya masih banyak gitu kan, maka ya nggak usah semuanya. Apa yang ada di mulut ini yang kemudian kita selesaikan. Atau kalau mau itu dikeluarkan juga nggak apa-apa, itu lebih keluar daripada khilafiyah. Gitu aja paling. 64. Wanita haid jika melihat lendir putih. Ini pernah kita bahas ya di bab haid ya. Yaitu cairan putih yang keluar dari rahim seusai haid, ini pertanda dia suci, ya maka hendaknya meniatkan puasa pada malamnya dan berpuasa setelahnya. Jika masih belum bersih pada waktunya, diperiksa dengan diusap dengan kapas atau yang seperti misalnya. Jika bersih, hendaknya berpuasa. Wanita haid atau nifas jika darahnya berhenti pada malam hari, kemudian berniat puasa tapi belum mandi hingga terbit fajar, menurut seluruh madhab puasanya. Tapi ya karena kita mau sholat subuh, tetap harus mandi ya Mbak. Jadi jangan sampai kemudian tetap nggak mandi. 65, wanita yang tahu bahwa haidnya akan datang esok hari, hendaknya tetap terus dalam niat puasa dan tidak berbuka sampai benar-benar datang darah haid. Oh, haid itu tiap tanggal, saya kira tanggal 13.
oh itu tanggal 13 gitu kan. Terus dia niat tak malam nggak puasa. Jangan. Tetap aja puasa sampai benar-benar muncul. Begitu muncul tengah siang ya berarti batal. Ya, jangan kemudian terus niat puasa. Ternyata malah keluar tanggal 15. Berarti kan dia melewatkan hari 2 hari dengan nggak puasa dengan sengaja. Kemudian 66, yang utama bagi wanita haid adalah tetap pada tabiatnya dan ridho dengan apa yang telah Allah gariskan atasnya. Hendaknya tidak memakai apa-apa yang mencegah. Jadi terkait puasa nggak boleh pakai pencegah haid. Tapi kalau umroh haji silakan. 67, jika wanita hamil mengalami persalinan dan janinnya sudah berbentuk, maka ia nifas dan tidak berpuasa. Jika janinnya belum berbentuk, ia adalah mustahadah, darah penyakit, atasnya berpuasa jika mampu. Jadi kalau janinnya itu kurang dari apa namanya, di sini dikatakan ya, wanita nifas jika sudah bersih sebelum 40 hari puasa dan mandi untuk sholat, harusnya 40 hari ini, ternyata 30 hari bersih, maka dia mandi untuk sholat. Jika lebih dari 40 hari, maka dia atau apa namanya, menghitung maksimal 40 hari, kemudian sisanya dianggap istihadah. Nah, kembali ke janin ini, itu ditiupkan ruh pada usia berapa, Mas? Berapa? 4 bulan. Gitu. Artinya kalau sebelum 4 bulan, kok kemudian kram gitu kan, maka itu dihitung istihadah. Tapi kalau kemudian setelah 4 bulan, maka itu dihitung darah nifas. Berarti untuk puasa. Ya, menurut poin yang ke-60. 68. Darah istihadah, darah penyakit tidak berpengaruh kepada keabsahan puasa. Jadi kalau istihadah ya puasa. 69. Pendapat yang kuat adalah mengkiaskan wanita hamil dan menyusui dengan sakit. Hamil dan menyusui dengan sakit boleh berbuka dan tidak ada kewajiban selain kodok. Nah, sama saja apakah khawatir akan dirinya atau anaknya. Jadi ini Syekh Munajjid mengambil pendapat yang kodok tok ya, nggak pakai. Kemudian yang ke-70, wajib wanita yang wajib berpuasa jika disetujui oleh suaminya pada siang bolong Ramadan dengan keridhoannya, maka hukumnya sama seperti hukum yang melakukannya yaitu suaminya. Adapun jika dipaksa, maka atasnya berusaha menolak dan tidak ada kafarah. Gampangnya ini. Kalau dua-duanya saling ridho untuk melakukan hubungan suami istri, dua-duanya kena kafarah. Nah, nanti dalam kitab fikih yang lain yang kena kafarah itu ya cuma satu. Tapi di sini kalau kita ngomongkan kitab ini ya dua-duanya benar. Jadi dua-duanya tetap puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau nggak sanggup dua-duanya kasih makan 60 orang. 60 orang kali 2, 120 orang. Penutup, inilah yang dapat disimpulkan dari masalah-masalah puasa. Saya minta kepada Allah membantu kita agar senantiasa mengingat, bersyukur, dan beribadah kepadanya dengan baik. Semoga Allah menutup untuk kita bulan Ramadan dengan pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Amin.